Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas soal-soal terkait dengan UPPCK PPG dalam jabatan tahun 2024 ini, pertama di sini kami akan sampaikan testimoni bimbel UPPCK PPG pada bulan 12 tahun 2023 kemarin dengan sesuai dengan kisi-kisi terbaru Bapak Ibu guru. Nah, di sini kemarin kami sudah melakukan survei atau melakukan pengisian survei ya. Nah, di sini dari 47 peserta yang menginput survei kami itu menyatakan 100% lulus Bapak Ibu guru, jadi semuanya lulus dari bimbel kami. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang belum melaksanakan UPPCK-nya. Mungkin besok ya sama-sama dengan Bapak Ibu guru. Kemudian untuk keakuratan soal kami, di sini dari 47 orang yang ikut survei, itu 26 orang mengatakan sangat akurat, 21 orang mengatakan akurat, dan 2 orang mengatakan lumayan akurat. Jadi kalau kita data Bapak Ibu guru, ada 51,1% menyatakan akurat di sini kalau kita sajikan dalam bentuk data ya, tetapi padahal di atasnya itu dalam 55,3% menyatakan sangat akurat. Mungkin di sini ada data yang belum masuk di bawahnya Bapak Ibu guru ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu guru terkait dengan soal yang kami sajikan, kemudian cara pembahasan yang kami berikan kepada peserta bimbel kami. Dari 47 orang itu ada 72,3%-nya itu mengatakan sangat mudah dipahami, kemudian 27,7% mengatakan mudah dipahami. Kemudian di sini ada kesan dalam selama kegiatan bimbel UPPCK PPG bersama Marumat. Nah, di sini Bapak Ibu guru nanti bisa baca melalui link yang kami telah sediakan di bawah ya, di deskripsinya. Kemudian ini hasil screenshot dari peserta bimbel kami. Alhamdulillah saya lulus Bapak. Saya dari Brebes lulus katanya di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu guru nanti bisa akses melalui link yang ada di deskripsi ya. Baik Bapak Ibu guru, langsung saja coba kita akan bahas soal yang terkait dengan UPPCK nanti di bulan Februari. Baik, di sini di kisi-kisi pertama yang akan kita bahas adalah pada kompetensi lulusan PPG 1, pada subkompetensi lulusan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru bagaimana Anda akan menyikapi peserta didik Anda ketika dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama Bapak Ibu guru terkait dengan subkompetensi lulusan yang pertama tadi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas yang memberatkan peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengevaluasi hasil tersebut adalah apakah A. Memberitahu peserta didik bahwa dengan banyak tugas akan membuat kita lebih memahami materi. Yang B, tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip. Yang C, mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. Yang D, menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. Yang E, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang mana? Nah, untuk menentukan jawaban yang tepat Bapak Ibu guru, karena ini merupakan soal SJT, berarti kita harus sesuaikan dengan situasi soalnya. Baik, kita akan lihat situasi di dalam soal ini Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita sebagai guru itu terlalu sering memberikan tugas yang memberatkan peserta didik. Nah, jadi permasalahannya Bapak Ibu guru, sebagai guru di sini terlalu sering memberikan tugas yang memberatkan peserta didik.
Nah, meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Tetapi pada kenyataannya, banyak peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, yaitu banyak siswa yang mengeluhkan terlalu banyak tugas yang diberikan, kemudian juga ada siswa yang juga lebih memahami melalui tugas yang diberikan. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, jadi Bapak Ibu guru, kita harus fokus pada permasalahannya. Kita harus perkecil masalahnya ini di sini Bapak Ibu guru. Itu yang paling penting. Kita sebagai guru harus mampu mengurangi permasalahan, harus mampu mengatasi permasalahan. Nah, jadi kita fokus pada permasalahannya, yaitu terlalu sering memberikan tugas yang memberatkan peserta didik. Nah, jadi yang kita perlu berikan tindakan di sini adalah terkait dengan seringnya memberikan tugas yang memberatkan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah titik-titik. Jadi yang kita perbaiki adalah yang memberatkan siswa tersebut. Apakah A memberitahu peserta didik bahwa dengan banyak tugas akan membuat kita lebih memahami materi? Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu guru langsung saja kita eliminasi atau kita salahkan. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan permasalahan ya. Tidak menyelesaikan permasalahan. Maka oleh sebab itu untuk jawaban A kita eliminasi. Kemudian jawaban B tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip. Nah, untuk jawaban B ini juga tidak menyelesaikan permasalahan, maka jawaban B kita eliminasi. Kemudian jawaban C, mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. Nah, walaupun di sini ada pernyataan mencoba mengurangi jumlah tugas, tetapi di akhir kalimat sering memberikan latihan soal ini sama saja Bapak Ibu guru ya. Maka letak salah jawaban C di sini adalah dengan sering memberikan latihan soal. Itu letak salahnya. Maka jawaban C kita eliminasi saja langsung. Kemudian, jawaban D, menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. Nah, di sini apakah kita hentikan atau bagaimana? Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu guru kita akan simpan dulu ya, karena ini sesuai dengan situasinya, yaitu kita mengatasi permasalahan yang terkait dengan tugas yang memberatkan. Kemudian jawaban E, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. Nah, di sini Bapak Ibu guru untuk jawaban E, itu kita buat kesepakatan bersama peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu guru kita berikan pilihan jawaban antara D dan E, maka yang paling tepat itu yang mana? Nah, di sini Bapak Ibu guru, karena di dalam soalnya terkait dengan permasalahan tugas yang terlalu memberatkan, maka kita fokus menyelesaikan tugas tersebut atau tugas yang terlalu memberatkan tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, yaitu menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. Nah, kenapa kita jawaban E itu kita salahkan Bapak Ibu guru? Karena jawaban E ini Bapak Ibu guru itu tidak menyelesaikan permasalahan, tidak fokus pada permasalahannya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada soal berikutnya, masih pada kompetensi lulusan PPG 1 Bapak Ibu guru pada subkompetensi lulusan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti bimbel PCK kami atau UPPCK kami, silahkan Bapak Ibu guru ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358023. Baik, kita langsung saja bahas soal yang kedua di sini Bapak Ibu guru. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Salah satu kelas yang Anda ajar memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Berbagai upaya Anda telah lakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Tindakan yang harus Anda ambil adalah titik-titik. Apakah A, membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman di kelas?
Yang B meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang terlambat. Yang C memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. Yang D terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. Yang E melaporkan peserta didik kepada kepala sekolah. Maka jawaban yang tepat itu yang mana, Bapak Ibu Guru? Silahkan dijawab dulu. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan coba lihat situasi di dalam soal ini seperti apa dulu. Kalau kita sudah ketahui situasinya, baru kita bisa menentukan pilihan jawaban yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu Guru untuk memilih jawaban pada SJT, itu Bapak Ibu Guru harus sesuaikan dengan situasi di dalam soal tersebut. Kita akan lihat untuk soal ini. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Ini masih kata pengantar Bapak Ibu. Salah satu kelas yang Anda ajar memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Nah, jadi situasinya di sini Bapak Ibu Guru, kelas Anda itu memiliki peserta didik yang sering terlambat. Nah, ini permasalahannya ya. Jadi fokus permasalahannya di sini. Kemudian berbagai upaya Anda telah lakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Ternyata di sini Bapak Ibu Guru sudah memberikan berbagai upaya tindakan yang Bapak Ibu Guru lakukan agar siswa itu tidak datang terlambat. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu masih banyak siswa yang datang terlambat. Nah, apa yang Anda akan lakukan ketika Bapak Ibu Guru sudah berupaya nih, banyak caranya yang Bapak Ibu Guru lakukan, tetapi masih saja siswa tersebut datang terlambat. Nah, kalau di sini posisinya kita sudah berupaya, banyak sekali upaya yang kita lakukan Bapak Ibu Guru, maka tindakan berikutnya apa? Baik, kita lihat untuk pilihan jawaban A. Yang A, membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman kelas. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kita lihat catatannya tadi. Saya tadi sudah tekankan bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Nah, kalau sudah upaya telah dilakukan Bapak Ibu Guru, maka langkah berikutnya apa? Nah, untuk jawaban A, saya eliminasi saja Bapak Ibu Guru. Kenapa kita eliminasi? Karena membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman kelas. Ini merupakan upaya juga Bapak Ibu Guru, dan catatannya di sana, tekanannya di sana sudah kita berikan berbagai upaya. Nah, ini juga merupakan upaya yang Bapak Ibu Guru bisa lakukan. Tetapi catatannya tadi Bapak Ibu Guru sudah melakukan berbagai upaya, tetapi masih saja mereka datang terlambat. Nah, kalau Bapak Ibu Guru membuat perjanjian bersama juga, ini kurang tepat juga Bapak Ibu Guru lakukan ya. Kemudian jawaban B, meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. Nah, jawaban B ini sudah jelas salah besar Bapak Ibu Guru. Kenapa salah besar? Karena di sini kita menekankan pada penyelesaian masalah kita serahkan kepada siswa lain. Nah, artinya di sini kita memberikan permasalahan tersebut kepada orang lain. Jadi kalau ada jawaban yang menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada orang lain, maka jawaban soal tersebut adalah salah. Kenapa salah? Karena setiap masalah yang ada di dalam kelas kita, maka kita sendiri yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk jawaban C, memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. Nah, untuk jawaban C ini Bapak Ibu Guru, ini kita akan simpan. Kenapa kita simpan Bapak Ibu Guru? Karena tadi Bapak Ibu Guru sudah memberikan berbagai upaya agar siswa itu tidak datang terlambat. Nah, maka langkah yang paling tepat untuk berikutnya adalah kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. Nah, jadi kita berikan konsekuensi berikutnya Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Untuk jawaban C ya. Jawaban D, terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu ke kelas Anda. Ini sama dengan jawaban B, mohon maaf, sama dengan jawaban A ya, sama-sama upaya. Maka jawaban D ini salah. Karena berbagai upaya telah dilakukan, maka langkah berikut yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan konsekuensi. Kemudian untuk jawaban E, melaporkan peserta didik di
ke kepala sekolah ini juga salah Bapak Ibu guru ya, karena menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di kisi-kisi berikutnya pada kisi-kisi kompetensi lulusan PPG yang keenam, yaitu subkompetensi lulusan mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi pada intinya di sini Bapak Ibu guru diminta untuk bagaimana mengevaluasi pembelajaran yang terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi soal yang muncul nanti adalah Bapak Ibu guru diminta untuk menentukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu guru bisa mendaftar dengan cara ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pelaksanaannya Januari sampai dengan Februari. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya terkait dengan kompetensi lulusan PPG yang keenam. Bu Widya menuliskan IPK muatan materi PPKN SD kelas 5 semester 2 yaitu menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur IPK tersebut adalah titik-titik. Apakah A. lembar jurnal perilaku, B. wawancara, C. skala sikap Likert, D. tes tulis uraian, E. observasi. Baik Bapak Ibu guru, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita akan lihat dulu Bapak Ibu guru soalnya ya. Nah, untuk soal terkait dengan menentukan alat evaluasi Bapak Ibu guru nanti kita akan berikan tips tercepatnya yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru bisa mendaftarkan ke WhatsApp kami di 081803 358 023 untuk bimbelnya ya, biar nanti lebih memahami soal-soal yang kami berikan. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ketika nanti Bapak Ibu guru ditanyakan terkait dengan alat evaluasi, maka Bapak Ibu guru nanti harus menentukan dulu materi tersebut tentang materi apa. Nah, di sini kan materi PPKN. Nah, maka materi PPKN-nya di sini adalah menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru tentang menyimpulkan, maka ini nanti bentuk soalnya adalah soal tes tulis ya, soal tes tulis. Nah, karena nanti menyimpulkan, maka itu Bapak Ibu guru bentuk soalnya adalah soal tes tulis. Nah, maka alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur IPK tersebut adalah titik-titik. Apakah A. lembar jurnal perilaku? Ini kurang tepat ya. Kalau untuk jurnal perilaku Bapak Ibu guru itu lebih tepatnya nanti adalah penilaian sikap. Kemudian jawaban B, wawancara, ini juga kurang tepat karena nanti ketika diminta untuk menyimpulkan, maka bentuknya bukan wawancara. Skala sikap Likert itu juga merupakan bentuk penilaian sikap. Kemudian jawaban D, tes tulis uraian. Nah, kalau nanti Bapak Ibu guru di siswa Anda minta untuk menyimpulkan, maka bentuk alat evaluasi yang paling tepat adalah tes tulis uraian. Jawaban E itu salah ya Bapak Ibu guru karena untuk observasi itu bisa untuk menilai sikap. Nah, untuk tips dan trik yang lebih banyak Bapak Ibu guru kita berikan nanti di bimbelnya. Baik Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti bimbel UPPCK kami, silahkan Bapak Ibu guru bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.